Shalom bagi kita semua. Sermon pada hari ini bertemakan siapa dan apa yang kita cari. Pernah ada sebuah kejadian pada tahun 2019 di mana seorang muda yang kaya melamar seorang gadis pujaannya dengan membawa rangkaian bunga dengan sebuah mobil Lamborghini model terbaru. Kemudian sambil ia menyerahkan rangkaian bunga yang indah itu kepada perempuan pujaan hatinya itu, dia berkata, "Jika kamu mau menikah dengan aku akan memenuhi semua yang kamu minta, dan aku dapat membeli semua yang kamu inginkan." Tetapi apa yang terjadi? Si perempuan itu berbalik dan tidak peduli dengan si pria itu. Artinya, dia tidak menerima lamaran si pria kaya tersebut. Ternyata si wanita ini tidak mencari kekayaan untuk mencari seorang suami, tetapi dia mencari pribadi yang tepat untuk dicintainya dan mencintainya, bukan kekayaan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang yang begitu banyak datang untuk mencari Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 26, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen harus jujur. Ada banyak orang Kristen yang mencari Tuhan hanya karena hal-hal yang bersifat jasmania atau lahiriah saja. Mereka mau datang mencari Tuhan, mereka mau datang beribadah, oleh karena mereka mengharapkan sesuatu bahwa Tuhan akan memberkati hidup mereka. Tuhan akan memberkati usaha mereka. Mereka datang mencari Tuhan, mereka datang beribadah, oleh karena mereka mengharapkan bahwa Tuhan dapat mengabulkan semua doa-doa mereka. Mereka mengharapkan bahwa Tuhan akan menyembuhkan semua penyakit mereka. Mereka mengharapkan agar supaya Tuhan dapat memberkati dia dan keluarganya, membuat dia dan keluarganya berhasil. Mereka datang mencari Tuhan dengan mengharapkan akan terjadi mujizat di dalam kehidupan mereka. Apalagi ada yang berpikir demikian, kalau saya sudah melayani Tuhan, maka semuanya itu akan beres. Ya. Sekarang masa pandemi, saya tidak mentaati protokol kesehatan, itu tidak masalah. Saya mau makan apa saja, sebanyak apa saja, itu pun tidak masalah. Karena mereka berpikir bahwa kalau mereka sudah setia mencari Tuhan, mereka sudah melayani Tuhan, pasti mereka dapat dispensasi dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu peristiwa di mana Tuhan Yesus menegur orang banyak yang datang mencari dia, yang seakan-akan terlihat mereka itu mengikut Yesus dengan setia. Kemanapun Yesus pergi, mereka selalu mencari Yesus. Padahal Yesus tahu motivasi mereka mencari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena mereka telah makan roti itu dan mereka kenyang. Artinya saudara-saudara bahwa orang banyak itu mencari Tuhan
semata-mata karena hal-hal yang bersifat lahiriah, yang dapat mengenyangkan perut mereka, karena mereka tertarik kepada Yesus hanya karena berkat-berkat jasmania yang dapat memberikan keuntungan kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita atau mengajar kepada kita sebagai orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, yang menamakan dirinya sebagai pengikut Yesus, yang menamakan dirinya sebagai murid-murid Yesus. Sebenarnya apa sih yang kita cari dari Yesus? Apakah berkat-berkatnya? Apakah karena mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus? Ataukah karena pribadi Yesus itu sendiri yang kita cari? Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia tidak untuk mencari fans. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak untuk mencari popularitas atau untuk dikagumi hanya karena mujizat-mujizatnya yang dilakukan. Tetapi Yesus datang ke dunia agar supaya manusia di dunia mengenal siapa Dia yang sesungguhnya. Tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu mau menunjukkan bahwa Dialah Mesias itu. Tanda-tanda mujizat yang Dia lakukan itu untuk menunjukkan bahwa Dia itulah juru selamat umat manusia. Dialah Tuhan dan Allah pencipta segalanya, yang memiliki kuasa baik di sorga maupun di bumi. Saudara-saudara, karena itu Yesus rindu orang-orang yang sudah mengaku percaya kepadanya dan mau mengikut Dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal pribadinya dengan benar. Yesus rindu agar supaya orang-orang yang sudah mengaku percaya kepadanya dan yang mau mengikut Yesus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Bukan hanya mau berkat-berkat untuk jasmani, tetapi Tuhan rindu untuk mengenal pribadinya dengan sesungguhnya. Dan supaya orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus dapat sungguh-sungguh mengasihi Dia dalam segala situasi dan kondisi kehidupannya. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius 10 ayat 38. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara, salib itu berarti kita juga siap untuk menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mengatur kehidupan kita sesuai dengan rencananya yang terbaik. Jadi saudara-saudara, orang Kristen yang hanya mau enaknya saja ketika dia mengikut Yesus, dia tidak layak sebagai murid Yesus. Jadi kalau kita hanya mau enak-enak saja, maka Yesus berkata, engkau tidak layak menjadi muridku. Saudara-saudara, karena ada banyak orang yang datang mencari Yesus dan mau mengikut Yesus, bukan karena mereka melihat tanda-tanda kemesiasannya, bukan karena mereka melihat tanda-tanda kealahannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, sehingga mereka betul-betul mau mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Tetapi karena roti jasmani yang dapat mengenyangkan dan memuaskan dirinya. Karena sesuatu yang bersifat lahiriah saja. Karena mereka sebenarnya tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terbukti saudara-saudara, dari sekian banyak orang yang datang mencari Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 6 tadi, yang kelihatannya mereka begitu cinta Yesus,
Mereka berusaha untuk mencari Yesus, terlihat setia untuk selalu datang kepada Yesus. Maka semua itu akan teruji oleh waktu. Waktu jugalah yang akan membuktikan kita sesungguhnya. Saudara-saudara, waktu juga akan membuktikan apakah kita murid Yesus yang sejati atau hanya sebagai fansnya Yesus atau penggemarnya Yesus. Perhatikan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 60 dan kemudian ayat 66. Sini firman Tuhan mengatakan ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, ya, setelah mendengar khotbah dari Yesus, kata-kata Yesus, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Saudara-saudara, rupanya perkataan-perkataan Yesus itu menemplak mereka. Dan mereka tidak sanggup dan mereka tidak suka mendengarnya. Saudara-saudara, ini terbukti akhirnya terseleksi juga siapa murid-murid Yesus yang sesungguhnya dan siapa yang hanya merupakan fansnya Yesus. Dalam ayat 66 firman Tuhan berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara-saudara, orang-orang Kristen yang tidak mau diajar dalam kebenaran firman Tuhan, yang tidak mau bayar harga, yang hanya ingin mengikuti seleranya supaya dia selalu merasa nyaman, tidak mau tersakiti dengan situasi dan kondisi, ingin selalu mendapatkan perhatian manusia, ingin selalu mendapatkan perhatian dari hamba-hamba Tuhan. Dengan kata lain, semua harus sesuai dengan keinginannya. Selera untuk mendengarkan firman Tuhan itu harus juga seperti apa yang menjadi maunya. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan yang keras, apalagi yang menemplak dosa. Maunya firman Tuhan itu tentang berkat, tentang pertolongan Tuhan, tentang janji-janji Tuhan akan sebuah keberhasilan. Barulah dia merasa terberkati dengan firman Tuhan. Kalau mereka tidak mendapatkan itu, mereka akan kecewa. Mereka akan menjadi lemah. Dan mungkin saja mereka mencari tempat ibadah yang bisa memenuhi keinginan mereka atau sesuai dengan selera mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Mengapa? Karena manusia-manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sekalipun pendeta-pendeta hebat yang memiliki teologi yang dengan pengetahuan teologianya yang hebat, dengan karismanya, dengan karunia-karunianya yang banyak, mereka pun belum sempurna. Semua kita masih sedang disempurnakan oleh Tuhan melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena itu kita akan melalui berbagai-bagai proses yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya kita harus siap dan harus mau bayar harga. Pendeta Rubin Adi sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, saya pernah mendengarkan dalam khotbahnya dia berkata, kalaupun ada gereja yang sempurna, dia bilang, kalaupun ada gereja yang sempurna, ketika kita masuk ke dalamnya untuk mencari gereja yang sempurna, maka gereja itu tidak akan jadi sempurna lagi. Karena kita sudah masuk di dalamnya. Saudara, yang penting di sini adalah saya mau mengatakan kepada kita semua, marilah kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjadi murid Yesus yang sejati?
Ataukah kita sebenarnya hanya sebagai fansnya Yesus atau penggemarnya Yesus? Yohanes pasal 6 ayat 64. Yesus berkata demikian. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dari semula Yesus sudah tahu kadar kepercayaan mereka. Seperti apa motivasi mereka. Bahkan murid Yesus yang 12 itu murid inti Yesus, yaitu Yudas Iskariot, Tuhan sudah tahu akan menyerahkan dia. Saudara-saudara, Yesus pun tahu sikap hati kita. Dia tahu kesungguhan pertobatan kita sampai sejauh mana. Tuhan Yesus tahu juga saat kita bisa meninggalkan dia karena masalah. Karena kita kecewa mungkin dengan manusia. Dan hal itu bisa berimbas, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita semua. Biarlah kita memberikan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mau hidup kita dikendalikan oleh nafsu daging. Justru ketika kita merasa kita lemah dan kita banyak kekurangan, seharusnya kita bertindak dengan iman dan berkomitmen untuk selalu memberi waktu untuk Tuhan, bagaimanapun kesibukan kita. Saudara-saudara, marilah kita ambil waktu untuk membangun mezbah keluarga, bersama-sama keluarga sambil berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ada renungan-renungan firman Tuhan yang selalu dikirim melalui WA kita, khususnya di gereja kita, Gereja Bethel Indonesia di Woodward, ya. Itu selalu dikirim, ya. Untuk supaya kita bisa renungkan bersama-sama di dalam doa-doa kita, dalam mezbah keluarga kita. Dan ada today sermon yang dapat kita dengar juga setiap hari. Mari kita setia mencari Tuhan, bukan karena berkat-berkat jasmani, bukan karena mencari mujizatnya, tetapi karena kita mengenal pribadi Yesus sesungguhnya. Kita memahami kehendaknya dan kasihnya bagi kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, berkat-berkat jasmani akan ditambahkan kepadamu. Berkat-berkat jasmani adalah bonus bagi kita yang mengutamakan pribadinya dan yang mau setia mencari kebenarannya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau membawa kami untuk semakin mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan tolong kami untuk kami semakin mengenal Engkau dengan benar. Untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami memberikan diri untuk terus diproses oleh Tuhan lewat proses kehidupan ini. Karena kami menyadari Tuhan, melalui proses kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kami mau melakukannya. Untuk kami semakin hari semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami ya Roh Kudus, membimbing kami, mengingatkan kami. Untuk kami sampai pada kesempurnaan. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.